Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati guru dan kakak senior Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang kami hormati kakak dan para dewan juri. Yang kami hormati saudara-saudaraku seluruh lintas marhalah Gontor Putri yang kami cintai. Sambutlah salam hangat dari kami. Semoga membawa keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang tiada terhingga kepada kita semuanya, terutama khususnya kita diberikan kesehatan hingga detik ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, yang dimana dengan berkat perjuangan beliau kita masih bisa merasakan damainya Islam hingga saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Tazkiyah Basaat, mewakili alumni Gontor Putri 2004, ingin sedikit berbagi pidato dalam berbahasa Indonesia dengan tema Al-Madrasah Al-Ula dengan menerapkan nilai Gontori. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kondisi masyarakat kita semakin mengkhawatirkan, baik dari segi individu maupun sosialnya. Banyak generasi muda Indonesia yang terjerumus pada narkoba, radikalisme, hedonisme, ateisme, dan segala hal buruk yang lainnya. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah titik rendahnya pendidikan. Karena pendidikan turut membantu pola pikir yang akan mempengaruhi segala tindakan mereka. Pentingnya pendidikan masih harus tetap ditanamkan dalam pribadi generasi muda. Saudaraku, semoga kita tidak lupa. Semoga kita tidak lupa dan abai bahwa perempuanlah manusia lahir dan dipelihara kehidupannya. Dari wanitalah seorang anak belajar untuk pertama kalinya. Jika seorang guru dinilai dari pembelajaran apa yang ia berikan pada siswa, maka bagi wanita setiap sikap, setiap ucapan, bahkan setiap gerak-geriknya bagi anak-anaknya adalah rangkaian proses pembelajaran. Cara ibu menatap, cara ibu berbicara, bahkan hanya gestur tubuh ibu sekalipun merupakan proses pembelajaran. Agar seorang wanita berhasil mengemban tugas mulia ini, maka dia harus menyiapkan dalam dirinya berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendidik anaknya menjadi orang yang baik kalau dia sendiri tidak memiliki kebaikan tersebut dalam dirinya? Maka kebaikan dan ketakwaan seorang pendidik sangat menentukan keberhasilan anak didiknya untuk menjadi orang yang baik. Menampilkan teladan yang baik dalam sikap dan tingkah laku kita merupakan metode terbaik dalam pengajaran. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan dalam dakwahkan agama Allah untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dengan mengambil teladan yang baik bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kala nafsin alaika min amba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka hadhihi bil haqq wa ja'aka hadhil haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini kepadamu kebenaran dan juga serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Hud ayat 121. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu yang ideal adalah ibu yang berhasil dalam menjalankan peranannya secara maksimal sebagai seorang ibu. Ia harus dapat membaca pribadi anak-anaknya, persoalan dan problem yang mereka hadapi, bagaimana mereka berinteraksi dengan mereka, bagaimana cara mendidik, bagaimana ibu mengajarkan Al-Quran, dan bagaimana mengajarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan pendidikan, terutama dengan kehidupan.
The influence of a mother in the life of her children is beyond calculation. Pendidikan karakter pada saat ini sangat digadang-gadang sebagai model ideal dalam proses pendidikan. Tentu tidak bisa mengalienasi betapa pentingnya peran ibu di rumah. Ibu adalah sosok penting pembentukan karakter bagi anak-anaknya. Tugas mendidik bukan hanya sekedar aktivitas transfer ilmu, memindahkan ilmu pengetahuan, tapi juga keimanan, akhlak, akidah, dan adab yang tidak hanya cukup disampaikan secara teori dan praktek, yang dicontohkan saja dari orang tua maupun dari gurunya. Akan tetapi perlu juga dengan pembiasaan. Dan pembiasaan tersebut dimulai dengan memaksa atau paksaan. Paksa anak untuk sholat 5 waktu, paksa anak untuk membaca Al-Quran, paksa anak untuk belajar dan memahami. Dengan begitu, dengan sebuah paksaan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Sebagai penutup, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah peran ibu sebagai pendidik dan guru pertama sudah terlaksana? Perempuan adalah tiang negara. Jika ia baik, maka baiklah negara. Dan jika ia rusak, maka rusaklah negara. Sosok ibu adalah kepala sekolah dan juga sekaligus wali kelas yang memantau setiap inci perkembangan anak-anaknya. Tiket surga bergantung pada peran ibu sebagai pendidik utama. Begitu pula jika perilaku muda-mudi yang dewasa ini masih melenceng dan jauh dari moral agama, maka yang tersisa hanya satu pertanyaan yang sama. Bagaimana ibu mereka mendidik putra-putri sampai generasi yang dihasilkan sedemikian buruknya. Demikianlah, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua para wanita muslimah, agar kita menyadari mulia dan tugas dan peran kita di dalam Islam, dan agar kita senantiasa berpegang teguh dan dengan petunjuknya dalam mendidik generasi muda Islam dan dalam urusan kehidupan yang lainnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pidato singkat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.